Bukan manusia, Pak Tung. Bukan manusia itu. Oke, ini menarik sekali. Saya mau tanya Pak Tung. Setelah Pak Tung diputuskan COVID dan masuk rumah sakit. Nah ini kan tadi saya membaca Instagramnya Pak Tung dan saya di WA sama Pak Tung. Bagaimana perasaan Bu Yani, perasaan anak-anak mendengarkan Pak Tung positif COVID? Jadi, saya terharu Pak, saya terharu. Itu sampai saya itu berbakti sama orang tua. Doa saya, anak-anak saya juga berbakti sama saya, sama mamanya juga. Pada waktu saya diputus masuk rumah sakit, anak saya nangis, biarin sakit, enggak. Saya bisa ngerti, Bro. Itu broken my heart itu, waduh. Ya. Dan begitu saya sampai di rumah sakit, dia WA, Papa aku sudah doa sama Tuhan. Sudah doa Tuhan, sudah dikabulkan Pak. Bahwa Papa panjang umur, aku yang mati duluan Pak. Wah, itu saya nangis. Aduh, saya nangis itu. Terus istri saya kan juga sama. Jadi kurangi Tuhan, kurangi umur saya, kasihkan suami saya. Adik saya sama, adik saya yang paling kecil. Oh, kamu besok demam hilang kok. Tak tukar sama nyawaku. Itu saya nangis. Baca seperti itu nangis. Aduh. Tapi saya nangis kemudian saya marahin mereka. Doa itu pakai dan positif dan positif banget. Oke, jangan ada doa begitu. Apalagi anak saya. Semua orang tua pengen anaknya lebih baik dari orang tuanya, lebih panjang umur, lebih sehat, lebih kaya, lebih sukses, lebih bahagia, keluarganya lebih harmonis. Harus pakai dan. Oke. Ya oke, istri saya oke, adik saya oke, saya lega gitu ya. Tapi pada waktu krisis tanggal 31 jam 9 saya tidak bisa tidur, napasnya mulai bangkit. Wah, ini terus mulai panik. Karena demam, terus napasnya nggak enak, mulai panik. Sama dokter, suruh pakai masker oksigen. Saya pakai masker oksigen, pakai penapasan Wim sebentar, pakai masker oksigen, rasanya plong, enak banget. Tak buka, saya buka, jam 3 pagi, menggigil lagi. Waduh, menggigil lagi, tidak bisa berapa lagi, panik. Ngambil susternya, dikasih Panadol lagi, terus kemudian dikasih masker oksigen lagi. Masker oksigen lagi, nah ini yang menarik. Jam 4 saya, karena baca artikelnya Ibu Monik yang kena COVID, saya ikut-ikutan VCO. Virgin Oil. Itu saya dikirimin sama Pak Kuswiyoto, Direktur Utama Pegadaian. Saya kan dalam melakukan bisnis coach untuk Pegadaian. Bayar miliar-miliaran saya, dan sukses meledak. Luar biasa, jadi terpilih BCO 10,6 juta jadi naik 13,8 juta, jadi luar biasa. Profit juga naik ratusan miliar, jadi luar biasa. Nah, dia sayang sama saya, dikirim di VCO, saya baca artikel, jam 4 saya minum 2 sendok, itu jam 6.30 saya sudah ke belakang. Tapi sebelumnya pada waktu saya demam nggak karu-karuan seperti itu, terus kemudian jam 5.30 saya diambil darahnya. Diambil darahnya, cek, itu nggak berhasil, nggak keluar darahnya sama sekali. Jadi dicoblos tangan. Tangan nggak berhasil, terus depan sini 2 nggak berhasil, coblos yang di sini sampai hitam-hitam nggak berhasil, coblos kanan kiri nggak berhasil. Ini dia bilang, kamu kurang minum. Loh, ini saya nggak minum. Loh, kok nggak minum tuh gimana? Loh, kan sudah diinfus. Ya harus minum. Dan pekok tenang. Nah, saya minum. Dan saya kemana-mana air Milagros ini yang menyelamatkan saya juga alkalin. Tapi dalam kondisi saya demam seperti itu, langsung saya minum 1 glek, 1 begini. Begitu saya minum 1 glek itu, langsung menggigil lagi. Waduh. Karena air biasa, langsung menggigil. Terus kemudian, menggigil. Dikasih Panadol, ya saya minum lagi. Saya campurin air hangat. Jadi saya minum pagi itu 1,5 liter total. Terus pagi itu jam 6.30 keluar kotorannya, airnya, keluar minyak kuning-kuning. Memang masuk akal. Jadi kotoran itu ada yang larut air, tapi ada yang tidak larut air, butuh minyak. Dan ternyata artikelnya VCO itu membunuh bakteri juga, membunuh virus juga. Nah terus enak, jam 10 saya minum 125 cc, saya minum langsung setengah botol. Itu jam Tengah botol langsung ya. Jam 12 sampai hari itu saya minum 3,5 liter air hangat. Jam 12 siang sampai jam 6 sore itu saya keluar ke belakang 7 kali.
sampai tidak bisa tahan. Kalau mau ngomong yang kasar tuh sampai keluar di celana gitu ya. Tapi rasanya sendiri. Muentret Pak Tung ya. Muentret. Air sama minyak, warnanya kuning-kuning, surut. Tapi perasaan bersih, seger, enak banget. Nah, memang jam yang itu tanggal 1 April itu saya disuntik, bukan diinfus Actemra. Actemra ini jadi obat anti rematik, sudah suruh tanda tangan dulu, if something happen, harus tanggung jawab sendiri karena obat keras, obat rematik, obat anti inflamasi. Tapi saya baca artikel, obat ini memang tokcer luar biasa, menurunkan inflamasi. Nah, cuman saya sebelum disuntik, sebelum diinfus itu saya sudah gembira, sudah seger waras. Karena jam 9 saya ditelepon Pak Edi Sariatmaja, gara-gara istri saya pagi itu kan saya kasih pesan-pesan terakhir. Waduh, saya bilang, saya bukan negatif, Maming. Kalau pesan-pesan sama anak, dari kecil sudah saya bisiin terus. Naik gunung aja saya suratin. Begitu naik di atas gunung baru boleh buka. Anak saya turun gunung, thank you Bapak, suratnya memberikan kencang. Tapi Bapak, sebabnya ya isinya itu lagi. You know, ya. Saya bilang, iya nak, itu kalau Papa tinggal 5 menit pesan Papa itu. Jadi anak-anak saya juga tak pesenin, tak bisiin tiap malam apa yang harus disiapin if something happen. Cuma langkah detailnya kan nggak ngerti. Jadi saya bilang nanti saya meninggal, saya cuma ngomong terakhir ini, yang ngomong negatif terakhir sama kamu, supaya jelas langkahnya. Saya minta dibakar, taruh di Delingan di Solo terlebih dahulu dekat papa saya. Tunggu kalau kamu meninggal, ya baru dibakar, nanti baru di ini. Terus, tapi kalau kamu menikah sama orang lain, ya itu hak suami berikutnya. Dan kalau anak-anak nanti sukses membuat kota, nanti papa abunya ditaruh di atas boleh. Tapi kalau enggak sukses buat kota, saya nanti dilabuh. Kalau istri saya, kamu menikah lagi, ya wis kamu sama suamimu yang terakhir enggak bisa sama saya. Tapi kalau kamu enggak menikah lagi, ya bakar bareng sama saya, dicampur jadi satu. Kalau anak-anak sukses buat satu yang namanya kota, ya taruh di atas, pasti ada Raja Wali, ada buminya, yang saya taruh di dalam buminya, di situ di tugunya boleh. Tapi kalau enggak, sudah dilabuh di air, di laut saja. Nah, saya WhatsApp gitu istri saya nangis keterengah karu-karuan. Terus semua ditelepon. Semua ditelepon. Pak Teguh atau ditelepon, Pak Jendri Adi ditelepon, semua ditelepon. Yang kepala rumah sakit Sulianti Saroso diteleponin, kepala rumah sakit yang RSPAD diteleponin, semuanya diteleponin. Terus, nah Pak Edi Sariatmaja yang punya SCTV, telepon saya pagi. Pak Tung, kamu itu loh ya, firman Tuhan, nah dikasih firman Tuhan, dikirimin, disuruh baca, diomongin, dan ngomongnya itu, nanti kamu ngomong negatif ya, didengar setan, diiyain loh. Itu cuma terakhir ngomong, sebenarnya saya tidak kepengen negatif. Ya, kita doa sekarang, cabut ya. Ya, cabut. Oke Tuhan, cabut itu tidak gini. Mulai sekarang hati yang gembira ya. Oke, langsung saya sejak saat itu nyanyi gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Semua tak nyanyiin. Itu Pak Jendri Adi video call saya nyanyiin. Pak Tankian saya nyanyiin, Pak Ter saya nyanyiin, Pak Chandra Putra Negara saya nyanyiin, Pak Dahlan Iskan tanya-tanya, saya tak nyanyiin juga. Semua orang tanya, saya tak nyanyi. Joget-joget gitu, seru. Ini pasti yang paling cerdas yang pernah saya tahu, ini mesti sembuh cepat ini. Ya. Ternyata itu rahasianya ya Pak Tung ya. Jadi itu luar. Sebelumnya Pak Tung, ya namanya orang lagi kena masalah, kondisi badan lagi nggak enak, paru-paru lagi sesak, semuanya serba lupa gitu. Jadi kita kelas kayak Pak Tung yang motivator internasional pun bisa sampai sedikit kehilangan harapan gitu kan Pak Tung. Nah, bayangkan semua teman-teman menguatkan Pak Tung kan. Banyak positif. Saya tahun lalu kan saya kena demam berdarah Pak Tung. Pak Tung kan ngomong di Instagram saya, sembuh. Saya pun juga balas Pak Tung, sembuh wes. Bulannya kurang lebih sama Pak Tung. Wah, itu namanya juga badan sakit semua, kita juga ngerti gitu Pak Tung. Luar biasa. Jadi gini Pak Tung, mungkin ya ini thank you banget ya. Pak Tung sudah mau meluangkan waktu
ribuan orang follower kita yang bisa mendengarkan kisah inspirasi ini. Mungkin juga kalau ada rekan media yang bisa menulis percakapan kita ini bisa menjadi sebuah harapan bagi teman-teman yang saat ini sedang menderita COVID atau sedang PDP, pasien dalam pengawasan atau sedang ODP. Jadi mungkin pesan Pak Tung ini bisa memberikan harapan bagi mereka. Gitu ya Pak Tung ya kira-kira. Ya. Saya senang sekali. Jadi saya mau share lagi, boleh nggak? Boleh, silakan Pak Tung, silakan, bebas. Jadi ada 4 jurus saya yang saya lakukan untuk survive. Itu saya baca bukunya Viktor Frankl, namanya Man's Search for Meaning. Jadi Viktor Frankl itu adalah tahanan camp Nazi, ditelanjangi, kasih makan cuma sedikit doang, antri di gas, stempel di sini nomornya, nggak pernah dipanggil namanya, panggil nomor 72561. Nah, itu ternyata dia ngawasin orang-orang yang panjang umur tuh yang mana sih? Sama-sama digebukin, kok yang ini mati, yang ini enggak. Sama-sama gini, lah ini yang mati kok mana ini bunuh diri. Langsung lari ke tempat pagar yang ada setrumnya. Apa? Ternyata orang-orang yang panjang umur, satu, mereka punya impian dan punya harapan. Ya. Catat itu guys, catat guys, di bawah guys. Punya impian dan harapan itu. Pak Budi Karya itu masuk dalam kondisi koma 5 hari, paru-parunya sudah seperti kata sunblast. Dia kena COVID plus apa? Asma, plus sakit jantung, plus kena tipes. Waduh, komplikasi itu Pak. Wah, komplikasi nggak karuan, makanya koma. Nah, tapi di dalam koma itu bisa ngelindur, deleming. Itu dikerjakan ya, itu dikerjakan. Yang ini sudah dikerjakan belum? Yang sudah dikerjakan. Ini mungkin kiamat ini. Jadi ternyata Pak Budi Karya itu tuh masih punya kerjaan yang belum selesai. Jadi dia tanggung jawab yang luar biasa. Ya. Nah, yang saya ikutin. Saya kan nulis trilogi buku yang namanya Work Less and More. Bisnis sudah selesai, sudah launching. Yang namanya Business Revolution itu sudah finishing, tinggal selesaikan. Happiness Revolution belum ditulis sama sekali. Saya bilang saya harus selesai. Saya harus selesai. Terus kemudian saya pengen sama keluarga besar, istri saya pergi ke Tawangmangu, naik kuda lagi, ke Grojogan Sewu, makan sate ayam lagi, sate kelinci lagi. Nah, saya bayangkan saya ngabarin mertua saya, ngajarin istri saya, adik ipar saya, ayo kita ke sini ya. Oh siap kok, siap. Nah terus saya kepengen sama keluarga saya juga, keluarga besar saya, jalan-jalan entah ke Tawangmangu, entah balik lagi pergi ke Bali, zaman dulu ke Sanur, pengen ngulangi lagi dengan seluruh tim keluarga. Nah, saya bayangkan itu juga. Terus kemudian keluarga saya video call anak saya yang perempuan. Saya bilang, enggak, saya masih harus jagain anak saya perempuan. Ya. Saya masih harus jaga anak saya yang paling masih kecil. Punya harapan ya Pak Tung ya? Impian dan harapan ya Pak Tung? Satu. Yang kedua, dablek. Jadi ternyata orang-orang yang digebukin, yang berkelosa, mati duluan daripada yang cuek. Oh, itu rupanya ya. Misalnya ya. Jadi saya putuskan saya juga ndablek, tak jalani masa bodoh yang dicoblos sampai bengkak melentung kanan kiri semuanya pas nggak keluar itu, ya lanjut tak minum lagi 1 jam lagi ambil lagi anjing tangkat tidak perlu untuk ngetes gas darah itu sampai ke dalam itu sakit kayak sampai kena tulang sakitnya kejang-kejang. Saya bilang, lanjut. Tidak keluar tindakan kiri. Dapat pokoknya itu. Yang ketiga, ternyata yang survival itu sama Viktor Frankl adalah yang gembira. Yang bawaannya ceria. Nah, caranya gimana? Tadi, saya nyanyi-nyanyi. Dan nyanyinya dengan senyum-senyum, dengan nada yang lantang, teriak berani, terus nonton Cak Lontong, nonton Suci, nonton lomba-lomba lawak, videonya wes. Pokoknya yang lucu-lucu ya Pak Tung ya, yang lucu-lucu, cari yang gembira gitu ya. Tutup total TV, tutup total WhatsApp group. Ya, hanya komunikasi dengan orang yang begini. Karena WhatsApp group itu selalu ada setan demit. Pasti, jadi merasa ngirimnya ceritanya detail. Si ini matinya gini. Apalagi di grup saya ada grup pusing gitu. 12 dokter. Jadi temannya dokter meninggal diceritakan dengan detail. Si ini meninggal diceritakan detail.
Dan prosesnya detail itu cerita, ini sehat gini. Saya baca tuh mual. Iya. Karena selalu ada yang merasa sok berjasa, padahal yang namanya berita negatif selalu ada di WA yang lain. Begitu WA ini belum ada, langsung di WA. Kok tenan orang-orang itu. Terutama WA-nya ibu-ibu arisan ini kayaknya ya. Bapak-bapak. Yes. Selalu ada yang sok, wah si ini mati, si itu mati. Wah, sok. Setuju tuh. Saya bilang, setuju Pak Tung. Sampai saya ngomong, Anda tahu saya sakit. Apakah berita-berita ini menyenangkan untuk orang yang sakit? Saya off dulu ya. Sorry ya, friends. Dulu. Saya off ini semua tidak saya buka sama sekali. Karena selalu ada nyelenting, selalu ada. Terus tidak usah dibuka sama sekali. Grup-grup itu tidak usah dibuka sama sekali. TV off total. Fokus nonton yang happy, ngakak-ngakak. Yaitu yang ketiga. Yang keempat, ternyata sama-sama digebukin, sama-sama sakit. Yang bantu orang lain lebih panjang umur. Oh, sesama orang sakit membantu orang lain panjang umur. Nah, saya putuskan saya membantu orang lain. Makanya saya sama kawan-kawan saya organize untuk membuat hand sanitizer bagikan gratis, 300 bagi gratis. Rumah sakit ini saya kirimin. Aduh, saya nonton mereka tidak pakai APD dalam arti sampai pakai kantong kresek kuning di sepatunya, lehernya sini dilapisin kantong kresek. Aduh, sampai saya nangis waktu nonton itu. Aduh, saya apa yang bisa kirim masker, segala ya, aparat medis saya hajar deh, mau kasih deh. Terus kemudian dengan teman-teman para pembicara kita buat e-learning 100% kita suntikan. Kita. Luar biasa Pak Tung, luar biasa. Makanya Pak Tung saya lihat juga berbagi, itulah mungkin sebuah amal pahala baik yang juga menginspirasi dan menggetarkan alam semesta supaya hari ini semua orang mendoakan yang positif agar Pak Tung sembuh. Dan ternyata benar hari ini Pak Tung dengan wajah yang seger buger seperti kayak nggak sakit, nggak habis kena corona. Ini sangat inspiratif. Oke guys, Pak Tung mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Tung, karena ini di save 24 jam bisa menjadi inspirasi bagi siapapun di Indonesia. Karena zaman sekarang ini Pak Tung, semua media hampir tidak ada yang memberitakan kebaikan positif yang seperti kita bicarakan seperti hari ini, Pak Tung. Semua cuma meden-medeni. Semua meden-medeni orang tok, Pak Tung, intinya itu. Setiap hari nakut-nakutin orang tok. Stres. Medianya seneng, Pak Tung. Karena apa? Semakin nakutin orang, medianya tambah bahagia. Karena berhasil nakutin orang. Kita enggak, Pak Tung. Kita bicarain positif. Bicarain positif, bicarain baik, menyemangati orang, memberikan orang harapan. Itu sesuatu yang mungkin sudah langka di zaman sekarang ini. Tapi Pak Tung tadi, apa yang Pak Tung tadi sampaikan itu betul-betul memblessing orang, memberkati orang. Saya ngerti perasaannya, bagaimana perasaan Bu Yani, perasaan anak-anak Pak Tung ketika Pak Tung memberikan pesan seperti itu. Saya sebagai seorang ayah, saya juga hancur Pak Tung hati saya kalau seperti itu. Saya juga ngerti. Tapi betul-betul Pak Tung tegar, meskipun Pak Tung seorang motivator tetap punya sisi manusia biasa gitu loh Pak Tung. Saya paham. Atau manusia biasa. Apalagi yang bukan motivator. Waduh. But anyway, Pak Tung, I'm very proud of you. You are a great person. Anda orang yang luar biasa. Terima kasih. You are such a very great person. Ya, saya sangat salut. Saya sangat salut. Saya save. Teman-teman, tolong di-share video kita, pembicaraan kita hari ini. Pasti bisa menginspirasi jutaan orang yang lagi kehilangan harapan di luar sana. Mereka yang lebih dengar grup WA-nya daripada omongan kita gitu loh Pak Tung. Terima kasih Pak Tung. Kata-kata Anda sangat memberkati, luar biasa. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Saya percaya apa yang disampaikan sama Pak Tung tadi murni dari orang penderita COVID dan sembuh. Nah, itu sangat bisa dipercaya, bukan hoax. Qualified kalau ngomong. Oke. Dahsyat sekali Pak Tung, kisahnya luar biasa Pak Tung. Terima kasih banyak. Salam untuk anak, salam untuk ibu, salam untuk adiknya semua. Congratulations.
Semoga Pak Tung dipilih jadi duta COVID Indonesia sama Pak Jokowi selanjutnya. Tapi saya mau nyanyi dulu nih ya. Saya mau siap dengar, semua orang siap dengar ini. Jadi pesan saya semuanya harus bergembira gitu ya. Karena hati yang gembira betul-betul obat yang manjur. Percayalah sama Tuhan Anda masing-masing, pegang iman Anda bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik karena kejadian ini. Ingat loh, kalau hati yang itu meremukkan tulang, itu orang yang meninggal itu banyak sekali saya lihat, termasuk ada yang dokter muda sehat itu karena tidak bisa masuk rumah sakit, kecewa, ketularan, terus takut, malam pagi mati gitu doang ya. Jadi Pak Bucarya masih ada harapan, 5 hari itu kerjanya belum tuh, mana itu tidak sebelum itu selesai belum. Wah, itu jadi mari kita bergembira ya. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, terus kemudian pernapasan Wim Hof, terus kadang dikuras pakai VCO gitu ya. Terus kemudian yang gembira, hentikan BA grup yang sikat, TV-TV lawa aja. Jadi takut kita waspada, tapi berlebihan membuat kita paranoid. Batuk sedikit, aduh aku kena, panas sedikit aku kena. Yuk kita nyanyi bareng ya. Gembira, gembira, ria. Yang gembira. Sampai palas. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Luar biasa Pak Tung. Thank you. Selamat malam. Sukses selalu. Dahsyat. I love you. Thank you. I love you full. I'm so sorry and thank you. Thank you. Yo.